Ini arti khusyuk ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa artinya tunduk, tenang, merendah. Tetapi kalau secara istilah yang sebelah kiri nih, yang sebelah kanan ya berarti ini, kalau dari depan sini. Khusyuk itu adalah kondisi hati seseorang, ada perasaan di dalam hati itu takut, diawasi, kemudian dia merendahkan diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi hati itu nampak ada wujudnya di dalam anggota tubuh, anggota badan berupa apa? Ketenangan dan kesiapan untuk sholat. Khusyuk itu memang urusan hati. Sekalipun urusan hati, tapi anggota badan ini akhirnya ikut tunduk dan patuh kepada hati. Berarti kalau ditanya khusyuk itu sebenarnya di mana? Di hati. Sekalipun khusyuk itu letaknya di hati, tetapi itu tercermin pada anggota badan. Ketika hatinya khusyuk, maka anggota badannya pun jadi khusyuk. Ketika hatinya tidak khusyuk, maka tercermin anggota badanmu pun jadi tidak khusyuk. Makanya ini perkataan seorang tabi'in senior bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Ra'a Sa'id bin Al-Musayyib bukan radhiyallahu ya, ini bukan sahabat ini. Rajulan abasa fi salatihi. Suatu ketika Sa'id bin Al-Musayyib itu ngelihat ada orang sholat tapi banyak gerak. Gak tahu kalau di jamaah wanita, jamaah perempuan seperti apa bentuknya, contohnya orang sholat banyak gerak itu. Tapi kalau di laki-laki terkadang ada orang yang sholat tiba-tiba main-main janggutnya, gini-gini kan sholat, padahal sedang sholat. Apa hubungannya dengan sholat main-main janggut? Ya, ada orang sholat tapi ternyata sibuk ngurusi apa? Ngurusi ini lengan baju. Ada orang sholat sibuk mengurusi apa? Kopiahnya. Ada orang sholat sibuk mengurusi kancing bajunya. Ada orang sholat sibuk banyak gerak. Itu disebut dengan abas. Kalau dalam cerita ini abasun. Rajulan abasa, seseorang yang banyak gerak fi sholatihi, di dalam sholatnya. Faqala, maka Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kalau hati orang ini tuh khusyuk, maka anggota badannya juga pasti akan khusyuk. Ini menunjukkan bahwa khusyuk di hati itu akan tercermin di anggota badan. Anggota badan khusyuk berarti menunjukkan hatinya khusyuk. Sebaliknya juga kalau hatinya enggak khusyuk, maka anggota badannya tidak jadi khusyuk. Kalau ada orang berbeda antara hati dengan anggota badannya, anggota badannya khusyuk tapi hatinya tidak. Nah, kalau ini kan yang tahu hanya Allah. Urusan hati seseorang itu yang tahu hanya Allah. Cuma kalau kita merasakan seperti itu, patut hati-hati, sebab kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, "Iyakum wa khusyu'an nifaq." Jauhi oleh kalian khusyuknya orang-orang yang ada penyakit nifaq. Faqila lahu, ditanyalah sahabat Hudzaifah tadi, wa ma khusyu'un nifaq, seperti apa sih khusyuknya orang yang munafik itu? Qala antarul jasada khashi'an, kamu perhatikan tubuhnya, fisiknya tuh khusyuk banget. Wal qalbu laisa bi khashi'in, sementara hatinya tidak khusyuk. Tetapi ini hati yang tahu hanya Allah. Perkataan sahabat Hudzaifah itu tentu untuk menguji, untuk mengecek, menilai diri pribadi kita masing-masing, bukan menilai orang lain. Sebab hati itu hanya yang tahu Allah. Kalau kita mengalami demikian, patut waspada, patut untuk kita jauhi, sebab kata beliau ini namanya khusyu'un nifaq. Kita lanjut.
Lalu bagaimana cara mendapatkan kekhusyuan tadi? Kalau Imam Ibnu Taimiyah membaginya itu membagi menjadi dua secara global garis besar. Menurut Ibnu Taimiyah diistilahkan dengan quwwatul muqtadi. Beliau membagi secara global garis besar untuk mendapatkan khusyuk itu pertama quwwatul muqtadi. Quwwatul muqtadi ini kalau diterjemahkan sederhananya kuat pelaksananya. Orang yang melakukan, yang mengerjakan, yang sholat itu adalah orang yang kuat. Orang yang kuat itu yang seperti apa? Bukan hanya kuat fisiknya, kuat hatinya, kuat pikirannya, ya termasuk kuat fisiknya, kuat kesiapannya. Ini yang pertama, garis besarnya seperti itu. Berarti kalau orang mau sholat dia nggak kuat, hatinya nggak kuat, fisiknya nggak kuat, kesiapannya nggak kuat, itu biasanya untuk dapat khusyuk sulit berat. Yang kedua, dha'fus syawaghil, penghalang-penghalang yang mengganggu itu ya harus disingkirkan, harus dihilangkan, harus dijauhi. Itu garis besarnya atau globalnya kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah. Yang quwwatul muqtadi itu dibagi menjadi tiga. Ada yang qablas sholat, sebelum sholat itu memang hatinya sudah kuat, azamnya sudah kuat, pikirannya kuat, fisiknya kuat. Yang kedua, al-isti'dad lis-sholati qabla sholah, sudah hendak akan masuk sholat juga dia siap, kuat. Yang ketiga, atna'as sholat, pada saat sholat, pelaksanaan sholat juga dia orang yang kuat, orang yang siap hati, pikiran dan tubuhnya atau jasadnya. Kalau boleh saya gambarkan, ini diceritakan oleh seorang bernama Hatim Al-Asham. Ini bahasa Arab semua ya. Kalau kelamaan nulis di screenshot saja. Kan sudah canggih sekarang. Daripada lama-lama nulis bahasa Arab lagi, screenshot aja, cekrik, nah udah selesai. Tapi diulang. Kalau nggak diulang nanti memenuhi handphone nanti. Iya, makanya tulis saja ya. Sebelum sholat, menjelang sholat, pada saat sholat itu kalau boleh saya gambarkan seperti ceritanya Hatim Al-Asham nih. Hatim Al-Asham seorang salaf, saya agak lupa hidup di zaman siapa, yang jelas dia seorang salaf. Su'ila Hatim an sholatihi. Hatim Al-Asham ini pernah ditanya tentang sholat khusyuk dia itu seperti apa triknya, seperti apa caranya. Lalu dia menjawab, faqala idza hanatis shalah asbaqtul wudu. Kalau sudah masuk, kalau sudah berkumandang azan waktu sholat, maka saya segera sempurnakan wudu. Saya segera sempurnakan wudu. Hanat itu masuk waktu sholat. Ternyata sholat wudu itu sebenarnya muqaddimah ya. Muqaddimah untuk menyegarkan fisik, menyegarkan pikiran kita, semacam muqaddimah lah, pengantarnya. Maka dia awali ini yang sebelum sholat itu, hanatis sholat, sebelum sholat itu dia siapkan dulu dengan wudu. Setelah wudu, wa ataitul maudhi alladhi uridu shalah fihi, saya datang menuju tempat untuk sholat nanti. Kalau masjid ya masjid, kalau musola ya musola. Fa'aqudu hatta tajamma'a jawarihi. Setelah sampai di tempat sholat ya, sampai di tempat sholat, kemudian fa'aqudu, saya duduk, hatta tajamma'a tajtami'u jawarihi, duduk sampai kondisi seluruh anggota tubuh saya ini kompak, sepakat, siap untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa disiapkan betul gitu loh, dari atas sampai bawah, tentu di dalam hati siap dulu, ini kita mau sholat.
Ya. Siap dulu. Summa aqumu ila sholati, setelah wudunya sempurna, datang ke tempat sholat, seluruh tubuh dan hati ini sudah siap semua untuk sholat, baru dia mulai sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau contohnya demikian, pengalamannya seperti ini, kira-kira orang kalau sholatnya terburu-buru, kira-kira bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Berarti memang orang mau sholat itu siap betul. Orang mau sholat itu dikondisikan betul, disiapkan betul. Nggak bisa kemudian orang tergesa-gesa dikejar waktu. Dikejar waktu karena ingin pergi, dikejar waktu karena memang hampir habis waktunya. Tapi yang betul-betul disiapkan, dikondisikan dari awal, disiapkan seluruhnya, anggota badannya, hati, pikirannya siap semua, baru mulai sholat. Nah, Hatim Al-Asam seperti itu, mau sholat itu jawarihi itu sebenarnya artinya seluruh tubuh anggota badan ini disiapkan dulu, dikondisikan. Sudah siap, sudah kondisi, ayo mulai sholat, baru sholat. Summa aqumu ila sholati wa aj'alul ka'bah baina hajibi. Ketika sholat itulah kata beliau, dia bayangkan, saya bayangkan di depan saya itu Ka'bah. Wal jannatu an yamini, saya bayangkan sebelah kanan saya ini surga. Wan naru an shimali, sedangkan di sebelah kiri saya adalah neraka. Depan itu Ka'bah, kanan itu surga, kiri itu neraka. Wa malakul mauti min warai, di belakang saya malaikat maut tinggal nyabutnya nyawa. Wa adzunnuha akhiru sholati, setelah di depan Ka'bah, di kanan itu surga, di kiri neraka, belakang saya malaikat maut. Kemudian saya juga menganggap, membayangkan sholat saya ini sholat terakhir. Sholat terakhir. Nah, kalau orang membayangkan bahwa itu akhir sholat dia, akhir kehidupan dia, kira-kira apa yang akan dilakukan? Mengerjakan itu sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Kalau bisa jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terluputkan, sempurna betul dia lakukan. Tapi sayangnya kadang yang sering muncul dalam pikiran itu, nanti juga masih bisa sholat, besok sholat lagi, besok sholat lagi, besok sholat lagi, sehingga ya sudahlah, ala kadarnya saja dikerjakan. Tapi kalau kita tahu seandainya malaikat nelpon kita, ini sholat zuhur kamu terakhir, kira-kira apa, Bu? Masih main-main gak kita? Malaikat langsung nelpon kita, malaikat langsung bisikan telinga kita, si fulan, si fulana, ini sholat zuhur kamu terakhir, setelah sholat zuhur kamu saya akan cabut nyawanya. Kira-kira gimana? Masih mau main-main gak? Masih mau apa? Masih kita anggap santai enggak? Pasti gak akan sebaik-baiknya. Cuma manusia itu disebut manusia karena sering lupa. Walaupun sudah dikasih tahu, tapi juga cepat lupa. Summa aqumu bainal khaufi war raja, ketika saya berdiri sholat membayangkan itu semua, saya sholat itu saya hadirkan juga perasaan baina al khauf war raja. Khauf itu apa? Takut kenapa? Jangan-jangan sholat saya seperti ini tidak diterima oleh Allah. Kalau orang merasa khawatir, takut tidak akan diterima, maka dia akan berusaha mempersembahkan yang terbaik. Dan dia gabungkan antar roja, rasa takut ada, tapi juga dibarengi dengan berharap, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya ini tetap diterima, tetap menjadi sholat yang terbaik. Ukabbiru takbiran bitahqiqin, saya mulai takbir dengan apa? Takbir yang sempurna. Ya, takbir yang sempurna itu seperti apa? Ya. Ya, ada yang berpendapat sampai di sini, ada yang berpendapat di sini. Ya, takbir Allah. Kalau madzhab Syafi'i kan seperti ini. Ada yang berpendapat seperti ini. Jangan. Ada yang gini. Ada yang kadang gini langsung. Kayaknya enggak serius. Bitahqiq itu artinya
memang betul-betul dia sempurnakan, serius, sungguh-sungguh takbir itu ngangkatnya itu ngangkat beneran gitu, nggak ngangkat yang asal-asalan. Tapi jangan pula kemudian akhirnya kita terjebak kena waswas setan. Kan ada orang yang seperti nangkap sesuatu, Allah nggak kena lagi, Allah sampai miring-miring nggak kena. Nah, itu kalau itu sudah kena waswas itu. Ya. Kita maksudnya sungguh-sungguh serius, betul-betul disempurnakan, tapi jangan terjebak kena waswas yang akhirnya ngulang lagi. Wa aqra'u qira'atan bitartil, membaca ayat, membaca Al-Qur'an atau surat-surat itu saya baca secara tartil. Tartil itu tajwidnya benar, tartil itu makhrajnya juga pas, tartil itu juga ditadaburi, difahami. Jadi kalau baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq atau surat Al-Kafirun itu apa? Ditadaburi, jangan mentang-mentang hafal langsung qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu enggak tartil namanya. Wa arka'u ruku'an bitawadhu, ketika ruku itu ruku betul-betul menunjukkan ruku yang tawadhu, disempurnakan. Maksudnya apa? Sejajar tulang bahunya ini. Wa asjudu sujudan bi khusyuk, gerakan ruku, gerakan mulai dari takbir, mulai dari ruku, mulai dari sujud, itu semua gerakan-gerakannya sempurna, gerakan-gerakannya itu dilaksanakan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baru terakhir bicara tentang ikhlas. Ini menarik nih Bu. Imam Abu Hatim Al-Asam ini bicara tentang cara untuk mendapatkan khusyuk, ikhlas justru di akhir. Coba, biasanya orang nyebut ikhlas di awal, kalau ini di akhir. Ya, di akhir. Sebab kalau ikhlasnya di awal, kemudian syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi, maka bisa saja ikhlasnya tidak dia dapatkan. Baru kemudian summala adri aqabiltu minni am la, baru terakhir kata beliau, saya juga hadirkan, tidak tahu, tidak kemudian memastikan bahwa sholat saya ini diterima atau tidak. Imam Ibnu Taimiyah, yang menyebabkan menghalangi, mengganggu kita, apa yang menghalangi, mengganggu kita? Ini diantaranya seperti hadis Aisyah tadi, jangan hindari pakaian, tempat yang ada tulisan-tulisan yang bisa mengganggu konsentrasi. Ya, sholat pakai kaosnya gambarnya Michael Jordan, orang yang di belakangnya membayangkan gimana main basketnya Michael Jordan. Sholat pakai sejadahnya ukir-ukirannya, hiasannya macam-macam, akhirnya pikirannya membayang kemana-mana. Rasulullah kan tadi itu ada tesatir kain Aisyah, ternyata mempengaruhi sholat Rasulullah. Jangan waktu jam atau jangan waktu atau jam makan. Kalau makannya pas jam atau waktu makan gimana? Ya sekedar untuk melepas lapar atau dahaga. Sekedar, bukan diselesaikan. Waktu masuk sholat ternyata sambal nasinya baru masak. Ya sekedar saja untuk melepas, bukan kemudian diselesaikan makannya sampai dua piring, enggak. Menahan jangan pada saat menahan. Kalau sedang menahan, buang air kecil, buang air besar, segera batalkan sholat, selesaikan hajatnya, baru nanti mulai lagi sholatnya. Hindari ngantuk, ya. Kemudian kalau menguap ditutup, jangan dibiarkan. Kemudian jangan menyerupai gerakan binatang. Gerakan binatang tuh ada dalam hadis kan apa? Ketika sujud tuh tangannya apa? Menjulur, menyentuh ini. Nah, ini masih banyak hal-hal yang lain. Itu intinya fisik kita, hati kita, pikiran kita kondisikan semua. Setelah itu yang menyebabkan akan mengganggu sholat kita hindarkan. Nah, kalau bapak-bapak mungkin agak ringan lah ya. Tapi kalau ibu-ibu kan, apalagi yang punya anak kecil, itu ya mudah-mudahan
teori-teori tadi, trik-trik tadi bisa dilakukan sebisa mungkin. Tetapi memang beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa ke masjid, tidak terlalu banyak gangguan. Tapi kalau ibu-ibu di rumah, itu biasanya banyak gangguan. Tapi seandainya ibu-ibu itu bisa mampu mendapatkan sholat khusyuk, maka ini satu keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dalam surat Al-Ahzab, di antaranya wal khasyin wal khasyiat, di ujung ayat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Adallahu lahu ajran azima. Allah akan persiapkan bagi orang tersebut balasan pahala yang begitu besar. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.